Halo, lo di mana? Kayaknya gue penting deh, gue mau liburan ke out of nowhere and chill gitu. Toxic banget gak sih kalau kerja, terus apalagi banyak kerjaan gitu lately. Dan itu bikin gue overthinking. Terus lo gimana? Jadi please jangan bater gue dulu selama gue benerin mood. Gue lagi butuh mental support. Hah? Sebagian dari Anda mungkin bingung ya, teman saya tadi tuh ngomong pakai bahasa apa. Well, itu tadi bahasa Jakarta Selatan alias Jaksel, bahasa gaul anak zaman now. Tren bahasa gaul sebenarnya sudah ada sejak lama. Tapi tiap generasi biasanya punya bahasa gaulnya sendiri yang berbeda dari sebelumnya. Kalau yang lagi tren sekarang, bahasa gaul Jaksel lebih banyak menggunakan bahasa Inggris yang dicampur-campur dengan bahasa Indonesia sehari-hari, sehingga menghasilkan pengertian baru. Tapi gimana ya dengan kemampuan berbahasa Indonesia mereka? Contek, pengrajin, disambung, Contek lah. Mempesona. Pengrajin. Contek. Pengrajin. Memesona. D-nya dipisah karena lokasi. Sebenarnya yang barusan ditanyakan termasuk kata-kata dasar dan sering digunakan sehari-hari. Tapi, ulala, masih banyak yang salah jawabannya. Nggak bisa dipungkiri memang penggunaan bahasa Jaksel di kalangan anak zaman now sudah jadi hal yang biasa. Fenomena ini muncul bukan tanpa sebab. Sulitnya mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia adalah salah satu faktor tumbuhnya bahasa gaul seperti bahasa Jaksel. Ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu kemudahan orang untuk berkomunikasi. Ada kemungkinan begini, ada istilah-istilah yang dianggap kurang bisa diekspresikan dalam sebuah bahasa tertentu. Kemudian sering dibahas orang adalah ketika kata-kata biasa itu tetap menggunakan istilah bahasa asing. Oke, jadi sekarang comel itu namanya spill, deg-degan itu namanya anxiety, dan Bicara soal bahasa Jaksel, nggak sah kalau kita tidak menyinggung orang yang satu ini. Oza Rangkuti, komika yang akhir-akhir ini menjadi kamus bahasa Jaksel berjalan lewat postingannya yang satu ini. vibes dan terlalu mendukung bisa dibilang toxic positivity. Oke, harus hati-hati nih. Apa ya tanggapan dia mengenai bahasa zaman now yang satu ini? Kayaknya sih untuk beberapa kata sih iya ya. Kan memang ada beberapa kata yang mungkin di bahasa Indonesia tuh rumit untuk kita jelasin. Kayak insecure misalnya. Coba kalau kita nggak boleh ngomong insecure, kita mau ganti dengan kata apa? Insecure tuh bagus banget untuk kita omongin, tapi di bahasa Indonesia tuh kayaknya nggak ada kata yang mendekati gitu. Ya, pada dasarnya dalam berkomunikasi sehari-hari ada saatnya kita dirasa perlu mengekspresikan satu kata atau kalimat dengan penekanan emosi agar pesan yang dimaksud bisa tersampaikan, dan penggunaan bahasa gaul dalam hal ini bahasa Jaksel dinilai cocok untuk hal itu. Bagi para anak gaul jadul, gelar anak menteng sering disematkan pada mereka yang bergaul di daerah tersebut yang pada waktu itu dikenal sebagai pusat tren terkece di Jakarta. Namun kini gelar tersebut bergeser ke Jakarta Selatan dan merubah gelar anak menteng menjadi anak Jaksel sebagai gelar untuk anak terhits Jakarta. Secara disengaja atau tidak, hal ini pun mempengaruhi berbagai aspek sosial hingga gaya bahasa yang dicampur-campur. Bahkan hal ini sudah terjadi sejak zaman kolonial Belanda dulu.
Oke, sekarang sedikit itu namanya low key, sebenarnya itu jujurly dan gak mau bagi-bagi itu namanya gatekeeping. Pendiam atau culun sekarang namanya introvert atau socially awkward, sedangkan orang yang gaul dan banyak teman sekarang namanya extrovert atau social butterfly. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya percampuran bahasa, namun yang paling terasa adalah faktor sosial. Hal ini wajar apalagi jika seseorang yang mengerti atau sedang mempelajari bahasa lain. Tidak perlu dikhawatirkan, kecuali penggunaannya sudah dalam konteks situasi formal. Sah-sah saja kita menggunakan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari. Namun, kita tidak boleh melupakan jati diri kita sebagai pewaris bahasa pemersatu Nusantara, yaitu bahasa Indonesia. Erstika Irawati, Fajar Indrajaya, Jakarta.